Mulai untuk melakukan tata laksana aspiksia. Nah, sebelum kita melakukan tata laksana aspiksia itu berarti kita harus tahu apa langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah pada saat bayi mau dilahirkan. Ketika bayi sebelum dilahirkan, maka kita akan bertanya apakah bayi prematur ya. Pertanyaan pertama, apakah bayi prematur? Nah, setelah bayi lahir adalah persiapan, ada persiapan tempat. Tempatnya adalah ruangan. Ruangannya itu harus tidak terlalu dingin. Suhunya antara 24 sampai 26 ya, suhu ruangan biasa. Kemudian dijauhkan dari aliran udara dekat jendela, itu kan risiko untuk dia kena angin kan. Kemudian setelah itu alatnya ini alat penghangat ya. Sebisa mungkin kalau memang kita punya, kita pakai alat ini. Namanya apa alat ini? Infan Ya, Infan Warma. Infan Radian Warmer. Kalau inkubator yang di kotak. Nah, itu inkubator ya. Kalau ini namanya Infan Radian Warmer. Nah, ini yang bagus nih, yang baru ya. Alat ini yang baru, Infan Radian Warmer. Itu alat untuk penghangat. Kemudian alat untuk menghisap ya, suction. Nah, harusnya kan ada suction itu ya. Ya, suction ini nanti disambungkan sama selang suction, selang kecil ya. Nah, kalau kita nggak ada berarti kita pakai yang bolt tadi. Yang bolt tadi ada di sini ya. Di sini dok. Ah ya, ini bolt ya. Ya. Balon penghisap ya. Oke, terus kemudian kita siapkan juga lampin ya. Ini ada 3 ya. Yang ini untuk sandaran kepala ya. Lampin kedua untuk membungkus bayi nanti. Nah, lampin yang ketiga pada saat kita menerima bayi. Jadi pada saat kita menerima bayi ya, ini. Nah, sebelumnya kita nyalakan dulu ya. Kita nyalakan. Nah, itu modenya, ada mode namanya mode pre-warm. Pre-warm itu dia otomatis memanaskan. Ya, nanti kita bisa hitung Apgar di sini. Ya, ini di sini ada namanya Apgar nih. Ya, dia ada apa ini? Clock, jam sekarang, Apgar ya. Jadi kalau misalnya bayi nanti lahir, kita langsung time mode ini kita geser ke Apgar. Nah, dia akan otomatis menghitung. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung manual ya, langsung di sini ada. Nah, gitu ya. Oke. Jadi pada saat setelah bayi dilahirkan, misalnya kita terima bayi ya, begini ya. Kemudian kan ada berapa penolong harusnya? 3. Ya, berarti 1 leader, asisten sirkulasi, asisten alat dan obat. Nah, asisten alat dan obat memastikan bahwa alatnya sudah menyala, sudah siap. Kemudian pencet, coba pencet yang itu time. Yang biru ya, pencet. Ya, sip. Nah, itu sudah mulai. Ya. Baru bayi kita letakkan. Ya, baru pertanyaannya adalah apakah tonus otot lemah, apakah bayi bernapas lemah atau menangis lemah atau bernapas irreguler. Jika semua jawaban tidak, maka IMD. Ya. Jadi nggak perlu diapa-apain nih. Ya paling dibersihkan sedikit, ya kan. Kemudian kita IMD-kan, ya. IMD-kan ke ibu. Tapi kalau misalnya salah satu dari pertanyaan tadi jawabannya tidak, apakah itu bayinya prematur, apakah dia bernapas atau menangis lemah, apakah tonus ototnya lemah, maka kita lakukan langkah awal. Langkah awal disingkat apa? Hangatkan, atur posisi, isap lendir, jika perlu, keringkan, atur posisi sirkulasi. Nah, itu sudah bunyi tadi, titit sudah 1 menit. Suruh hitung Apgarnya berapa? Apgar menit pertama, menit kelima, dan menit ke 10. Jadi 1 menit sudah bunyi di alarmnya ya. Hangatkan, sudah hangat.
atur posisi ya, posisinya setengah-tengah dah, ini terbuka ya, dagu tengah terbuka, isap lendir jika perlu. Nah, jangan lupa dipencet dulu, baru dimasukkan, mulut dulu, baru hidung. Jadi dipencet, dilepas ini dia akan terhisap, kita buang ya, pencet lagi, ya, baru kita buang. Jangan dipencet begini waktu masuk, nanti justru malah masuk ke dalam, ya kan? Mulut dulu baru hidung, ya, habis itu baru hidung, ya. Isap ini sudah keringkan, keringkan semua badan bayi ya. Nah, ini sebenarnya topinya belum terpasang ya. Nanti setelah itu, setelah kita keringkan. Ini harusnya pakai handscoon saya ya. Ya, habis itu kita angkat ya. Ini kain yang basah tadi kita ganti, kita singkirkan ya. Nah, begini ya. Kita pakaikan topi. Terus atur posisi lagi ya. Posisi lagi ya. Jadi atur posisi lagi begini, nilai dan evaluasi ya. Kalau misalnya ya, kalau misalnya dia didapatkan apa, diperiksa usaha napas, frekuensi denyut jantung dan warna kulit ya kan, terus dipasang alat saturasi oksigen. Ada alat saturasi oksigen ya, dipasang di lengan sebelah kanan ya, di sini. Kalau misalnya dia aman, berarti lanjut perawatan rutin. Kalau misalnya frekuensi denyut jantung kurang dari 100 atau dia bernapasnya lemah atau megap-megap ya, maka kita lakukan pemberian ventilasi tekanan positif dengan ini ya. Ya, ini balon, ini sungkup, sungkup ini ya, ini adalah reservoir. Nah, harusnya ini ada konektor selang yang mengalirkan ke oksigen ya. Nah, selang mengalirkan ke oksigen. Nah, setelah itu kita berikan napas buatan ya selama 30 detik ya. Jadi kita paskan antara hidung dan mulutnya begini ya, kemudian kita pompa, lepas, 1 lepas, 2 lepas, ini kan kembang ya, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 6 lepas, 7 lepas, 8 lepas, 9 lepas, 10 lepas, 11 lepas, 12 lepas, 14 lepas, 15 lepas, 16 lepas, 18 lepas, 19 lepas, 20 lepas ya. Kemudian setelah itu kita evaluasi ya. Kalau dia sudah ada mengembang tadi berarti aman. Kalau dia misalnya kita pompa gini tidak ngembang, maka kita evaluasi dengan SRI BTA. Sungkup, apakah sungkupnya ini sudah menutupi belum? Ya, terus reposisi, mungkin tadinya posisinya begini. Ya, kita tengadahkan. Isap lendir, kalau masih ada lendirnya, kita isap lagi. Ya. Ya. B, buka mulut. P, tambah tekanan. Nah, itu sudah 5 menit dia. Suruh hitung Apgar lagi. Ya. A, alternatif jalan napas, pasang intubasi ya. Nah, tapi kalau tadi setelah kita evaluasi dia mengembang, berarti aman kan? Kan udaranya masuk nih. Nah, ya, tadi sudah dilakukan. Kemudian kita evaluasi lagi frekuensi denyut jantung, usaha napas sama warna kulit dan saturasi oksigen. Saturasi sudah terpasang kan di tangan sebelah kanan. Nah, setelah itu kalau misalnya dia frekuensi denyut jantungnya masih kurang dari 100, kita lanjutkan PTP. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 6 lepas, 7 lepas. Tapi kalau misalnya ya ternyata frekuensi jantungnya kurang dari 60, maka kita lakukan kompresi dada. Yang melakukan adalah asisten sirkulasi. Sirkulasi di mana posisinya? Kiri. Nah, boleh sebenarnya sebelah kiri boleh, di sebelah kanan boleh ya. Nah,
bebas aja ya. Sesuai, berarti dok posisinya itu sesuai dari asistennya enaknya di sebelah mana? Ya, nanti posisinya misalnya asisten sirkulasi sebelah kanan kita, berarti nanti yang melakukan kompresi dada sebelah kanan. Tapi kalau asisten sirkulasi di sebelah kiri, berarti dia akan melakukan kompresi dada di sebelah kiri. Ya. Misalnya di sebelah kanan, ada yang mau gantikan saya ini? Oh, anu aja. Saya bikin di sebelah kiri aja ya. Karena ini susah. Nah, ada yang mau gantikan saya di sini? Saya tahu. Ya, silakan. Ya, coba dipompa. Ya, ngembang enggak? Nah, belum ngembang tuh. Nah, ngembang ya. Oke, berarti dia bisa mengembang. Nah, saya misalnya asisten sirkulasi yang berada di sebelah kiri, saya akan melakukan kompresi dada. Kompresi dada dilakukan dengan hitungan 3 kompresi, 1 ventilasi. Jadi nanti saya 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa gitu ya. Nah, di mana kita melakukan kompresi, kita tarik garis imajiner antara kedua puting ya. Kedua puting, kemudian kita letakkan di bawahnya begini ya. Nah, terus bagian yang bawah itu mencengkram bagian bawah punggung ya. Misi ya, saya catat dulu. Nah, jadi begini nih ya. Jadi yang bawah ini tangannya tetap di bawah ya, sebagai landasan. Nah, ini cuma jempolnya yang goyang-goyang ya. Ya, jadi ini sebagai landasan. Ya, misalnya gini. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aduh. 3. Nah, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, misalnya ini sudah kita lakukan, baru kita evaluasi lagi frekuensi jantung. Nah, yang ini mendengarkan ya, didengarkan frekuensi jantungnya berapa. Ya. Kalau misalnya sudah di atas 100 berarti bisa ventilasi tekan positif. Bisa di atas 60 ventilasi tekan positif aja. Tapi kalau misalnya masih di bawah 100, di bawah 60, maka kalau sudah kita lakukan kompresi dengan benar PTP, maka kita berikan injeksi epinefrin. Kita pasang selang untuk kateter vena umbilicalis ya, di umbilikus kita pasang selang, kita masukkan epinefrin lewat situ. Itu ya. Jadi yang penting keterampilannya adalah 1, mengenali 3 pertanyaan tadi. Apakah ada prematur, apakah ada menangis atau menangis lemah, tonus lemah. Jika semua jawaban tidak, maka bayi langsung IMD pada ibu. IMD nanti yang dipantau apa? Pernapasan ya, jantung ya, sama warna kulit juga nggak apa-apa ya. Caranya adalah ketika dia melakukan IMD ya, kita akan lakukan pemeriksaan berkala untuk mengukur frekuensi jantung ya, frekuensi napas dan saturasi oksigen gitu ya. Tapi kalau jika ada salah satu atau lebih jawabannya tidak, maka kita lakukan langkah awal tadi. Haikan, hangatkan, atur posisi, isap lendir jika perlu, keringkan, atur posisi, nilai dan evaluasi ya. Keringkan dan stimulasi. Nah, kalau dulu stimulasi itu diketek ininya ya. Ya, kakinya diketek ini ya. Kalau sekarang kita gosok punggungnya saja, siap. Jadi gosok punggungnya ya. Jadi ya, kalau dia misalnya masih tidak nangis ya, tonus otot masih lemah, kita gosok-gosok punggungnya. Ya, boleh kita gosoknya ke bawah, boleh ke bawah, boleh ke atas, bebas aja. Yang penting kita gosok-gosok punggungnya ya. Nggak boleh, karena nanti kita nggak bisa lihat pernapasannya dia. Kita harus lihat dia bernapas atau enggak kan. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Dok, kalau stimulasinya kan kadang ada di beberapa BPM itu stimulasinya pakai minyak telon, itu boleh kak dok? Nggak mau bantu.
Stimulasi itu merangsang gerakan ototnya. Jadi ya ototnya harus dirangsang. Nah, ini otot punggung kan. Ya, kalau di sini kan ini ya. Ya, jadi kalau dengan minyak telon itu tidak terlalu membantu dia. Jadi tidak perlu pakai minyak telon. Nah, jadi cukup digosok aja punggungnya. Lagi mau bertanya? Maaf. Silakan. Nanti semua harus coba melakukan PTP. Semua harus coba melakukan kompresi dada. Walaupun sebenarnya kalau untuk bidan itu perawat ya, ini perawat bidan. Kalau untuk bidan itu kan sampai helping baby breath. Helping baby breath itu sampai dengan VTP saja. Kalau kompresi dada itu enggak. Ya. Jadi minimal harus bisa melakukan PTP ya. Nah, ventilasi tekanan positif. Nah, ini gini ya. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4. Jadi pastikan sungkup ini menutupi hidung dan mulut. Ya. Gitu, ya. Itu aja. Ada yang mau Dokter ditanyakan? nanya, berarti kita ngitung buat anunya ini tuh waktu pas dadanya si adik bayinya naik baru dihitung 1 gitu baru. Iya. Nah, kita ngitungnya tetap ngitung PTP 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Tapi kita lihat kalau dia nggak naik, itu segera kita evaluasi SRI BPA. Apakah sungkupnya sudah sesuai besarnya? Apakah dia sudah menutupi hidung dan mulut sampai dagu? Terus apakah masih ada lendir? Kalau masih ada lendir, kita suction dulu. Ya. Kemudian reposisi ya. Ini apakah sudah sesuai posisinya tengadah. Kemudian buka mulut, tambah tekanan ya. Kalau tadi kita memberikan tekanannya misalnya hanya segini saja, kita tambah lebih kuat. Nah, habis itu alternatif jalan nafas. Kalau semua sudah dilakukan tetapi dadanya tetap tidak bisa mengembang, ya berarti kita harus pasang intubasi. Nah, jadi ini kalau begini kan mengembang dia. Nah, kita kasih separuh aja sudah mengembang dia. Kita kasih penuh tambah ngembangnya lebih. Nah, di sini ini sebenarnya ada kapasitas maksimal. Jadi kalau kita dia ini ada pressure relief. Jadi maksimal itu hanya 40. Jadi walaupun kita tekan sekerasnya begini ya, maka tekanan yang akan diberikan itu maksimal hanya 40. Nah, sisanya dia keluar lewat ini. Nah, makanya dia bunyi set itu sebenarnya buang di sini. Nah, ini kartu pembuang tekanan ya. Nah, oksigennya buka 8 sampai 10 liter. Ya, nanti kalau dibuka oksigennya dia akan mengembang ininya. Terisi udara kan. Nah, pada bayi yang tidak prematur ya, cukup bulan, berat badan cukup, kita nggak perlu pakai ini sebenarnya. Kita cukup ini saja ya. Kita cukup ini ya. Dengan FiO2 21%. Ya. Tapi kalau misalnya nanti dia bayi prematur ya, kurang dari 35 minggu, kita naikkan FiO2-nya jadi 30%. Awalnya kan 21% aja, ini 21%. Kalau misalnya dia prematur kurang dari 35 minggu, kita kasih selang oksigen, kita buka di situ 8 sampai 10 liter. Nah, itu dia FiO2-nya 30 sampai 40%. Nah, kalau misalnya dia sudah kompresi dada, itu FiO2 wajib 100%, sehingga dia wajib dipasang selang konektor oksigen dan dipasang reservoir ini. Jadi kalau sudah dipasang reservoir, sudah terhubung dengan oksigen, itu FiO2-nya sudah maksimal 100%. Gitu ya. Terus sebelum kita memulai ini, kita harus mempersiapkan alat. Jadi kita harus memastikan si balon ini tidak bocor, ya kan? Nah, caranya gimana? Jadi kita lepas si masker ini ya. Kita lepas maskernya ya. Kemudian kita tes begini ya di tangan. Ya. Nah, ini berarti dia normal. Karena ketika saya tekan, kalau dia bunyi begini berarti dia buang tekanan keluar. Nah, tapi kalau dibocor, misalnya gini. Nah,
Nah, misalnya bocor gini. Misalnya di sini ada yang retak. Nah, dia akan begini. Nah, tapi kalau benar-benar dia sempurna, kita tekan begini. Nah, ini. Kalau sudah begini berarti dia bisa dipakai ya. Baik. Nah, sungkupnya juga kita tes sebenarnya yang bagus. Ya, kita tes begini ya. Nah, kalau ini sungkupnya kita tes ini bagus, baru kita pakai. Ya, gitu. Nah, ya. Ada yang menanyakan lagi?